Kemenangan Kristus atas kejahatan. Kejahatan adalah realitas yang tidak bisa disangkal dalam dunia ini. Ketidakadilan, penderitaan, dosa, dan kuasa gelap seringkali membuat manusia bertanya, siapakah yang benar-benar menang? Namun Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa kejahatan bukanlah penguasa terakhir. Di atas segala kuasa kegelapan, Kristus telah menang secara mutlak dan kekal. Sejak kejatuhan manusia, dosa dan kejahatan masuk ke dalam dunia. Namun Allah tidak tinggal diam. Sejak awal, Ia telah menetapkan rencana kemenangan melalui Kristus. Kejadian 3 ayat 15 berkata, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ayat ini menubuatkan bahwa kuasa iblis akan dihancurkan oleh keturunan perempuan, yaitu Kristus. Yesus datang ke dunia bukan hanya untuk mengajar dan menyembuhkan, tetapi untuk menghancurkan pekerjaan iblis. 1 Yohanes 3 ayat 8 berkata, Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Kedatangan Kristus adalah deklarasi perang terhadap kejahatan, dan kemenangannya sudah pasti. Kemenangan itu dinyatakan secara paling jelas di kayu salib. Apa yang tampak sebagai kekalahan justru menjadi kemenangan terbesar. Kolose 2 ayat 14 dan 15 berkata, Dengan menghapuskan surat hutang, yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Di salib, dosa diampuni, kuasa kejahatan dipatahkan, dan iblis dipermalukan. Kematian bukanlah akhir dari kisah Kristus. Kebangkitannya menegaskan kemenangannya secara penuh. 1 Korintus 15 ayat 55-57 berkata, Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah, yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Kebangkitan Kristus adalah bukti bahwa maut dan kejahatan tidak berkuasa atasnya. Kemenangan Kristus juga memberi jaminan kemenangan bagi orang percaya. Roma 8 ayat 37 berkata, Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita bukan menang karena kekuatan sendiri, tetapi karena kita berada di dalam Kristus yang telah menang. Meskipun kejahatan masih tampak bekerja di dunia, Alkitab menegaskan bahwa kuasanya sudah dibatasi. Ibrani 2 ayat 14 berkata, Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Kuasa iblis telah dipatahkan, dan akhir kejahatan sudah ditetapkan. Kitab Wahyu memberikan kepastian akhir dari kemenangan Kristus. Wahyu 20 ayat 10 berkata, Lalu iblis, yang menyesatkan mereka, dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Kejahatan tidak akan bertahan selamanya. Kristus adalah Raja yang menang sampai akhir. Renungan ini mengingatkan kita bahwa meskipun dunia masih bergumul dengan kejahatan, hasil akhirnya sudah pasti. Kristus telah menang di salib, dikukuhkan melalui kebangkitan, dan akan dinyatakan sepenuhnya pada kedatangannya kembali. Orang percaya tidak hidup dalam ketakutan, tetapi dalam pengharapan dan keberanian, karena kita berada di pihak Sang Pemenang. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kemenangan sejati melalui Yesus Kristus. Di tengah dunia yang penuh kejahatan, kami percaya bahwa kuasa dosa dan kegelapan telah dikalahkan. Teguhkan iman kami untuk hidup dalam kemenangan Kristus dan tetap setia sampai akhir. Terima kasih karena kami hidup di bawah kuasa kasih dan kemenangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini.
Dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati.